baik. Sebelum kita mulai kegiatan ini, terlebih dahulu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu punya peribahasa nih, anak-anak tak kenal maka tak sayang. Untuk itu terlebih dahulu ibu akan memperkenalkan diri dan disusul oleh kalian semua. Perkenalkan, nama ibu Aisyah Nurul Kalbi. Kalian bisa panggil ibu Kalbi. Silakan kalian memperkenalkan diri dengan menyebut nama lengkap dan panggilan serta kelas kalian. Ibu dan Nabila ya. Perkenalkan, nama saya Nurul HDKG dari kelas 17, biasa dipanggil Nabila. Perkenalkan, nama saya Fadia Cantika, biasa dipanggil Fadia dari kelas 10. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Hadi, biasa dipanggil Lutfil dari kelas 17. Perkenalkan, nama saya Nirwana Kranti, biasa dipanggil Wana, kelas 10. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar dari kelas 10 biasa dipanggil Kemudian. Perkenalkan, nama saya Nurul dari kelas 10 biasa dipanggil Sebelumnya anak-anak, apakah ada yang tahu kita akan melaksanakan kegiatan apa hari ini? Tahu. Baiklah, jadi kegiatan ini itu adalah kegiatan layanan konseling kelompok, di mana suatu kegiatan yang dilakukan untuk membantu individu yang mengalami masalah dengan memanfaatkan dinamika kelompok agar masalah individu tersebut dapat terentaskan serta tidak mengalami gangguan dalam perkembangannya. Nah, dalam hal ini setiap anggota berhak mengajukan pertanyaan, mengutarakan masalahnya dan mengajukan pendapat kalian. Sedangkan tujuan dilaksanakannya konseling kelompok ini untuk membantu individu mengentaskan masalah yang dihadapinya. Bagaimana anak-anak, kalian sudah paham? Paham, Bu. Oke, baik. Dalam pelaksanaan ini ada beberapa asas yang harus kita pahami. Yang pertama itu asas kesukarelaan, di mana dalam menyampaikan masalah kalian tidak merasa terpaksa. Yang kedua itu di mana dalam menyampaikan pendapat kalian harus terbuka pada apa yang mengganggu pikiran dan perasaan kalian kemukakan dan pada kesempatan kali ini. Ketiga itu asas kerahasiaan, yang artinya apa yang kita bahas dalam kegiatan ini tidak boleh disebarluaskan. Yang terakhir itu asas kenormatifan, di mana setiap anggota harus berpendapat dan mengeluarkan idenya, namun tidak boleh memotong ketika teman kalian sedang berbicara dan menggunakan bahasa spontan. Misalnya karena Bisa baik untuk kesepakatan waktu agar kelompok ini dapat berjalan secara teratur dan efisien serta tidak mengganggu waktu kalian. Apakah 40 menit sudah cukup? Oke, baik. Baik, apakah di ruangan ini ada yang merasa tidak enak badan? Apabila ada, ibu persilakan untuk izin untuk tidak mengikuti kegiatan ini. Tidak, Bu. Oke, baik. Ibu rasa kalian semua sudah siap mengikuti kegiatan konseling kelompok ya? Siap, Bu. Oke, hari ini kita akan fokus pada layanan konseling kelompok. Tujuan dari pertemuan ini adalah membahas tentang cara meningkatkan rasa kepercayaan diri. Siapa yang ingin mengajukan pendapatnya? Ya Bu, terdengar bagus Bu. Sepertinya topik tersebut sangat cocok untuk dibahas. Karena saya memang merasa sangat sulit mengendalikan terkait permasalahan pada rasa percaya diri saya. Oke. Nanti kita sama-sama bahas ya. Nah, sekarang ibu akan memberikan kesempatan kepada masing-masing untuk menceritakan terkait permasalahannya. Siapa yang ingin duluan? Saya Bu, boleh. Oke, silakan. Permasalahan yang saya rasakan itu ketika dalam proses pembelajaran berlangsung dan tiba-tiba guru menunjuk saya dan ditanya olehnya, saya juga tidak berani untuk mengajukan pendapat di kelas itu. Ya, siapa lagi? Terima kasih sudah berbagi. Nah, kita akan membantu mencari solusi untuk itu. Siapa lagi yang ingin berbagi? Saya, Bu. Saya merasa kurang percaya diri dalam berbicara di depan umum. Saya sering kali menghindari presentasi dan pidato di depan kelas. Oke, Nabila, ketakutan yang dirasa dalam berbicara di depan umum memang hal utama yang sering dirasakan yang membuat sulit mengendalikan rasa kurang percaya diri. Bagaimana dengan pendapat yang lain? Saya mengalami masalah dalam berinteraksi sosial. Saya merasa sulit untuk memulai percakapan dan seringkali merasa cemas ketika harus bergaul dengan orang. Ya, permasalahan yang dihadapi Sarah sama dengan permasalahan yang dihadapi. Iya Bu, permasalahan yang dihadapi Fadia sama dengan permasalahan yang saya hadapi Bu. Ya baiklah, Fadia.
Terima kasih sudah berbagi. Siapa lagi yang ingin berbagi terkait permasalahan yang dihadapi? Saya Bu, memiliki masalah dalam pekerjaan. Saya merasa sulit untuk percaya diri pada pilihan yang saya buat, terutama dalam hal akademik dan karir. Oke, Akbar, sulit dalam mengambil dan menentukan keputusan ya. Bagaimana dengan Tasya? Kalau saya pribadi Bu, masalah yang dihadapi oleh Nabila Bu karena terkait berbicara di depan umum. Kalau saya itu terkait masalah nomor 1. Nah, jadi anak-anak ada 2 orang permasalahannya yang diajukan untuk dibahas. Jadi menurut kalian yang manakah yang akan kita bahas terlebih dahulu? Mungkin permasalahan Nabila saya karena itu yang sangat sering kita rasakan apabila dalam proses pembelajaran berlangsung yang membuat kurangnya ketidakpercayaan diri pada kami. Ya baiklah, apabila itu kesepakatan bersama kalian, jadi Nora tidak apa-apa kan jika permasalahan Nabila terlebih dahulu yang akan kita bahas di pertemuan ini? Ya Bu, tidak apa-apa Bu. Ya baiklah, jadi Nora silahkan kamu sharing dan menceritakan permasalahannya secara mendalam, sehingga apa yang membuat tingkat ketidakpercayaan diri kamu sangat menurun. Baik Bu, ini Bu yang membuat ketidakpercayaan diri saya benar-benar menurun ketika saya melakukan presentasi. Yang dari awal sebenarnya saya sudah sangat siap untuk presentasi, tapi ketika saya sudah berdiri di depan teman-teman dan guru, saya mulai gugup Bu, tidak mampu berkata-kata dan konsentrasi saya tidak fokus dan buyar, sehingga presentasi saya jadi tidak jelas dan terbata-bata. Nah, ternyata masalah yang dialami oleh Nabila cukup rumit ya, perlu kita akan kupas lebih lanjut. Baiklah, untuk membantu menuntaskan masalah yang dihadapi Nabila, siapa dari kalian yang ingin memberikan pendapat dan solusi terlebih dahulu atas masalah mereka? Sebelumnya, saya ingin mengetahui dari kasus permasalahan kamu Nabila, apakah ketika kamu presentasi di depan kelas, kamu selalu berpanggung dan tidak percaya diri? Iya, selalu seperti itu yang saya rasakan. Apakah tidak ada usaha yang sudah kamu lakukan supaya bisa percaya diri di depan kelas? Ada sih, cuman pernah itu saya mencoba melakukan proses latihan di depan adik saya di rumah. Saya bisa melakukan dengan baik, akan tetapi ketika sudah berdiri di depan kelas, rasa takut berbicara salah, takut nanti ditertawakan teman-teman, takut dimarahi guru, semuanya campur aduk. Percaya diri saya langsung down. Oke, baik anak-anak, apakah ada tambahan saran pendapat yang akan kalian berikan jika berada di posisi Nabila? Kalau menurut saya Bu, saran yang tepat untuk Nabila yakni Nabila harus bisa mengontrol diri dan mempersiapkan yang matang. Ini termasuk bagaimana cara mengelola dengan baik agar kamu tidak terlalu nervous dan grogi. Baiklah, saran yang sangat membangun Salsa. Oke, karena kita sudah mendiskusikan masalah Nabila dan ibu bisa menarik kesimpulan untuk Nabila mungkin sudah menyadari ada sesuatu yang harus diubah agar bisa tampil percaya diri berbicara di depan teman-teman kalian. Jadi jika nanti ada tugas untuk berbicara di depan kelas, kalian bisa ya? Iya Bu, pasti bisa. Nah, dari hasil diskusi kita mengenai permasalahan Nabila, sebaiknya kita akan melaksanakan latihan asertif. Latihan tersebut seperti apa Bu? Latihan asertif itu melatih keterampilan dalam mengungkapkan pendapat, melatih keberanian untuk tampil di depan orang banyak, serta membantu kita untuk mengembangkan kepercayaan diri. Nah, sekarang kita akan mencoba latihan asertif ini. Bentuknya itu role playing, artinya kita akan bermain peran. Apa sudah siap? Siap, Bu. Oke, baik. Sekarang kita akan bermain peran. Silahkan Nabila presentasi seperti sebelumnya ya. Anggap saya ini sebagai guru yang menyuruh presentasi dan teman yang lain sebagai teman kelas. Bagaimana Nabila, siap? Ya siap Bu. Oke, baik. Kita mulai ya. Kegiatan kita hari ini masih sama seperti minggu lalu. Anak-anak, kita lanjutkan presentasi dari masing siswa. Oke, coba Nabila maju ke depan, sampaikan presentasinya. Baik Bu, terima kasih teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil presentasi saya. Saya sebagai siswa perilaku negatif yang harus dihindari yaitu yang pertama tidak sopan kepada guru, yang kedua ketika berbicara suka berbohong, yang ketiga membuli teman, yang keempat berkata kasar, yang kelima tidak mau menerima saran. Demikian presentasi saya. Ucapkan terima kasih. Baiklah, berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk Nabila.
bagaimana Nabila perasaannya telah melaksanakan presentasi? Saya merasa gugup dan grogi Bu. Oke, sekarang Ibu ya yang akan memberikan contoh bagaimana cara menyampaikan presentasi yang baik dan penuh percaya diri. Ya, bagaimana anak-anak? Apa bedanya dari apa yang kalian lihat? Sangat beda jauh Bu. Ya Bu, beda presentasi Ibu sangat lebih percaya diri dari yang Nabila lakukan ini. Oke, sesuai arahan temannya Kak Gina, sebelum tampil sebaiknya rilekskan badannya, tarik nafas, posisi badannya tetap tegap dan cobalah untuk tersenyum. Kemudian anggap saya tidak ada orang di depan kalian. Baik, siap Bu. Oke, sekarang Ibu mau lihat kembali bagaimana cara kamu melakukan sesi presentasi setelah Ibu memberikan. Coba silahkan. Baik Bu, terima kasih dan kepada teman-teman pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil presentasi saya sebagai siswa perilaku elevatif yang harus dihindari, yaitu yang pertama tidak sopan kepada guru, yang kedua ketika berbicara suka berbohong, yang ketiga membuli teman, yang keempat berkata kasar, yang kelima tidak mau menerima saran. Demikian presentasi saya, ucapkan terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk Nabila. Wah, sudah sangat bagus ya Nabila dan sudah mulai percaya diri. Bagaimana perasaannya nak? Baik Bu, sudah mulai rileks Bu dan mulai bisa pelan-pelan menatap teman Bu. Oke, yang artinya Nabila sudah menemukan solusinya ya bagaimana meningkatkan kepercayaan diri ketika berbicara di depan banyak orang. Silahkan lebih banyak berlatih di rumah ya supaya nanti bisa lebih percaya diri. Siap Bu. Ya baik, Ibu, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup Bu. Baik, kita lanjutkan kegiatan ini. Sebelum Ibu akhiri dengan teman-teman memberikan pesan dan pesan, bahkan dekat dengan satu sama lain. Baik, kita lanjutkan kegiatan ini. Sebelum Ibu akhiri dengan teman-teman memberikan kesan dan pesan setelah mengikuti layanan konseling kelompok ini. Pesan dan pesan dari saya, teruskan kegiatan ini agar semua masalah bisa teratasi satu persatu, bahkan bisa dilakukan di luar ruangan. Kalau saya Bu, pesan dari pesan saya selama mengikuti saya merasa senang karena bisa lebih akrab bahkan dekat dengan satu sama lain. Untuk pesan dan kesan dari saya, kegiatan ini sangat menyenangkan karena kita bisa membantu teman kita yang mempunyai masalah. Dari saya Bu, saya merasa sangat senang karena dengan adanya kegiatan ini saya lebih bisa mengetahui faktor pemicu dari turunnya tingkat kepercayaan diri saya. Sependapat Bu. Oke, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Bu, dengan adanya kegiatan ini saya merasa terbantu karena bisa menyampaikan pendapat di muka umum, serta terima kasih juga saya sampaikan ke teman-teman atas solusi dan usaha yang telah kalian berikan. Kalian is the best for me. Oke, baik. Setelah mengkaji beberapa faktor-faktor pemicu turunnya tingkat kepercayaan diri kalian, maka Ibu simpulkan dapat ditemukan berbagai faktor masalah, yakni maka untuk meningkatkan tingkat kepercayaan diri kalian dan menghambat segala faktor pemicunya dengan pemberian tips terkait kalian terlebih dahulu untuk mengenali faktor-faktor terhadap pemberian penilaian terhadap diri sendiri dan bangun harga diri dan berusaha berani dalam berpendapat. Bagaimana anak-anak? Kalian tahu maksud Ibu? Tahu. Oke, baik anak-anak, kalian harus berkomitmen dengan apa solusi yang telah kalian ucapkan agar dapat menambah tingkat kepercayaan diri kalian ke depan, agar kalian lebih berani dalam berpendapat, khususnya berbicara di depan umum. Baik Baik, Bu. Oke, sepertinya waktu pertemuan sesi konseling kelompok kita telah berakhir pada pertemuan pertama ini. Nanti kita akan lanjut dan bahas permasalahan teman kalian di pertemuan selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih atas kesimpulan dan kesan dan pesan yang telah kalian berikan serta partisipasi yang telah kalian lakukan. Ibu mengucapkan mohon maaf apabila ada salah dan penyampaian ataupun kekurangan dalam kegiatan ini. Kalian boleh kembali ke kelas masing-masing dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Pada sini semua. Halo guys. Oke.